Shalom, selamat pagi saudara sekalian jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya yakin saudara tentu baik, tetap bersemangat di dalam Tuhan, tetap optimis, tetap menaruh iman. Bapak Ibu, saudara sekalian, jangan lupa bahwa kita menyembah Allah yang hidup ya, bukan Allah yang mati, Allah yang dapat melihat, Allah yang dapat mendengar, Allah yang dapat merasakan segala perasaan yang ada di dalam hati kita, Allah yang dapat mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dalam pikiran kita, Allah yang tahu apapun yang menjadi pergumulan kita pada hari-hari ini. Tetap semangat saudara, puji Tuhan. Mari dengan saya berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Terima kasih untuk hari baru yang Bapa beri. Kami buka telinga pendengaran rohani kami untuk diisi dengan firman-Mu. Karena firman Tuhan yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Roh Kudus, bantu kami untuk mengerti dan mampu menghidupkan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, tema kita pada pagi hari ini saudara sekalian adalah damai di tengah badai. Damai di tengah badai. Saudara sekalian, apakah hari-hari ini ada badai dalam hidup saudara? Badai itu bicara mengenai satu pergumulan yang sangat berat, yang sangat besar. Badai itu bicara mengenai hal-hal yang kita rasa kita tidak mampu untuk menanganinya, kita tidak mampu menghadapinya, kita tidak dapat menyelesaikannya. Badai itu dapat menjadi momok ya. Tetapi baiklah, mari kita lihat bahwa ada damai di tengah badai. Bapak Ibu, mari membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dimulai. Ketika Allah memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara sekalian, firman Allah berkata bahwa Elia ketakutan. Ketakutan ketika dia mendengar bahwa Isabel berencana akan membunuh dia, dan Isabel sedang mengirimkan utusannya untuk menemukan Elia dalam kesempatan pertama dan membunuh nabi ini. Dan Elia ada di dalam ketakutan yang luar biasa. Elia ada di dalam badai. Badai yang mengelilingi dia, badai yang membungkus dia, melingkupi dia, dan dia tidak tahu bagaimana dia harus bertindak, apa yang harus dia lakukan. Sama sekali blank, kosong. Dan Elia begitu menjadi kehilangan daya pikir ya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa berpikir dengan baik. Ketakutan, panik. Apakah hari ini ada di antara kita yang memulai pagi kita dengan ketakutan dan kepanikan, kekhawatiran, saudara sekalian? Apakah ada di antara kita seperti itu? Apapun badai di dalam hidup saudara, Allah lebih besar dari badai itu. Di dalam ayat yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Saudara sekalian, siapa yang bisa berkata bahwa lebih baik aku mati? Siapa? Yaitu mereka yang kehilangan keberanian, mereka yang hatinya sudah menjadi begitu lemah, begitu rapuh, tidak punya kekuatan lagi untuk menjalani hari esok. Mereka yang berkata seperti ini adalah orang-orang yang pikirannya benar-benar sudah menjadi begitu gelap, tidak ada setitik terang pun yang dapat membuat mereka berpikir positif. Yang ada dalam pikiran mereka hanya negatif, kehancuran, dan kehancuran. Dan itu yang dialami oleh Elia. Elia tidak tahu dia harus lari kemana, karena dia adalah nabi pada saat itu. Boleh dikatakan dia pemimpin spiritual bangsa itu. Tetapi sekarang kalau dia di dalam masalah, siapa bisa menolong dia? Dan yang menentang dia adalah Isabel, seorang yang punya kekuatan, seorang yang punya pengaruh. Perempuan ini perempuan yang sangat jahat. Apa yang dia katakan itu harus dilakukan, apa yang dia mau itu harus terjadi, diwujudkan.
apapun yang dia mau. Seorang wanita yang sadis, seorang wanita yang tidak takut akan Allah. Dan inilah badai yang datang dalam hidup Elia. Dan badai ini merampas damai sejahtera. Badai ini membuat Elia ketakutan, Elia tidak tenang, Elia begitu khawatir, Elia panik, sibuk dengan pikirannya. Segala macam kemungkinan yang buruk itu ada dalam benak Elia. Apakah pagi hari ini saudara sedang ada dalam situasi seperti itu? Saudara berpikir bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana nanti pendidikan anak-anak saya? Bagaimana nanti saya harus membayar uang sekolah mereka? Bagaimana dengan pekerjaan suami saya? Apakah nanti ada order? Bagaimana dengan kesehatan? Begitu banyak hal yang menjadi pergumulan manusia pada hari-hari ini. Dan begitu banyak orang takut, saudara-saudara. Memang ada badai dalam hidup ini. Tetapi sebagai umat Allah kita harus tahu, ingat bahwa saya katakan di awal kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Bukan Allah yang mati, saudara sekalian. Dia Allah yang terlibat sepenuhnya dalam hidup kita. Yang tersimpan dalam pikiran kita, dia pun tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu bagaimana persediaan makanan kita. Dia tahu bagaimana persediaan cadangan uang tabungan kita. Dia Allah yang hadir dan nyata 100% dalam seluruh pengalaman perjalanan hidup kita. Elia ketakutan. Dan Elia berkata, lebih baik aku mati. Elia kehilangan kekuatan. Elia memisahkan diri dari hadirat Tuhan. Sehingga dia terpuruk sendirian. Nah, mari kita melanjutkan bacaan kita di dalam ayat yang selanjutnya. Sudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Bapak ibu saudara sekalian, Elia dalam keadaan seperti itu Allah melayani Elia. Allah memberi Elia makan dan Allah memberi Elia minum. Allah berusaha memberi kekuatan kepada Elia. Allah menunjukkan bahwa Elia, aku hadir. Elia, aku ada. Elia, engkau tidak sendiri, ini aku. Harusnya Elia bisa berpikir. Harusnya Elia bisa menemukan kekuatan. Sebab apa? Sebab Allah sudah menyatakan diri kepada Elia. Bagaimana ketika saudara dalam keadaan khawatir, saudara takut, saudara sakit, saudara ada di ranjang pesakitan saudara berbaring. Dan tiba-tiba Tuhan hadir di situ. Saudara melihat Tuhan dengan mata saudara. Tuhan menjamah saudara, Tuhan tersenyum kepada saudara. Saya percaya itu memberi kekuatan kepada saudara dalam situasi seperti itu. Dan Elia ini mengalami Tuhan. Tuhan ada pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Saudara baca, habis makan dia tidur kembali. Habis makan dia tidur kembali sampai 2 kali. Dan kemudian Tuhan menyuruh Elia untuk pergi berjalan menjumpai Allah di bukit Horeb, di gunung Horeb. Bapak ibu saudara sekalian, Elia pergi. Namun saudara jangan lupa, ini bukan perjalanan wisata. Ketika kami pergi ke Israel, kami pergi ke tempat ini. Kami berfoto, kami selfie saudara-saudara. Tapi Elia sedang melarikan diri. Elia tidak mungkin pergi sambil selfie ya begitu. Kalau pada zaman itu ada smartphone, ada handphone, mungkin foto-foto Elia ya. Atau paling kurang dia melihat, bagus banget ya. Ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam. Dan semua yang dia dia jalani dan dia lewati pada saat itu. Mungkin dia bisa menikmati perjalanannya. Tapi ini perjalanan di tengah badai saudara sekalian. Perjalanan di tengah badai membuat begitu banyak orang tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Membuat banyak orang kehilangan semangat hidup. Membuat banyak orang stres. Membuat banyak orang linglung pada hari-hari ini. Membuat banyak orang frustasi, putus asa, ya, panik. Tidak berkeputusan kepanikan itu. Elia di tengah-tengah badai, perjalanannya ini bukan perjalanan wisata tetapi perjalanan melarikan diri. Sebab sewaktu-waktu kalau sampai orang utusan Isabel menemui Elia, maka Elia akan dibunuh saudara sekalian. Menakutkan. Jadi kalau saudara berimajinasi ketika Elia lari dari padang gurun Arar menuju ke gunung Horeb, itu mengendap-endap bersembunyi. Dengan ketakutan yang luar biasa. Saya katakan tadi ada badai, Elia sedang menghadapi badai. Badai yang begitu gelap dan menakutkan. Detak jantung Elia begitu cepat. Mungkin tekanan darahnya naik saudara-saudara.
karena penuh dengan pikiran. Ya. Orang kalau penuh dengan pikiran maka tekanan darahnya naik. Orang Jawa bilang bludrek, saudara-saudara. Karena tidak ada ketenangan. Dan itu memicu penyakit di dalam tubuh. Nah, mari saudara sekalian, ketika dia sampai di Gunung Horeb, ternyata di sana ada Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Elia, Tuhan bilang begini, ayat yang ke-11 masih dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, Elia, jangan kau sembunyi dalam gua. Sebab kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. 40 hari Elia berjalan. 40 hari bicara perjalanan padang gurun selama 40 tahun dari orang Israel. Perjalanan di padang gurun, perjalanan yang tidak nyaman, saudara sekalian. Dan Elia 40 hari 40 malam berjalan dalam ketakutan, berjalan di tengah badai. Dan begitu dia sampai di bukit itu Horeb, maka dia mencari sebuah gua dan dia tinggal di sana. Tapi apa yang Tuhan bilang, Elia, keluar dari gua itu. Jangan bersembunyi dalam ketakutanmu. Keluar. Ada aku. Jumpai aku. Kalau saudara dalam pergumulan, tekanan, cari Tuhan. Tuhan bilang, cari aku. Dan apa yang terjadi, saudara sekalian? Ketika Elia berdiri, mari kita lihat ayat 11 ya. Kita baca selanjutnya. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Saudara, ada angin yang begitu kencang, angin besar, angin tofan, angin dahsyat yang menghancurkan gunung batu. Saudara, betapa kuat angin itu. Kekuatan yang sangat besar. Dan angin itu menghancurkan gunung batu. Tetapi tidak ada Tuhan di situ. Kemudian selanjutnya, ayat yang ke-11, masih ayat 11. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Sesudah angin kencang yang menghancurkan bukit batu di sekitar Elia, saudara, datang gempa. Gempa udah tadi hancur karena angin. Sekarang gempa menghancurkan semua yang ada di sekitar Elia. Tetapi Tuhan tidak nampak di situ. Dan selanjutnya di dalam ayat yang ke-12, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Saudara sekalian, yang ketiga ada api yang begitu membakar semua yang ada. Tetapi firman Tuhan berkata, di situ tidak ada Tuhan. Mari kita baca ayat 11, ayat 12 bagian terakhir. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara, yang pertama ada angin yang keras menghancurkan bukit batu, tapi Tuhan tidak ada di situ. Kemudian datanglah gempa, tapi Tuhan tidak ada di situ juga. Kemudian datanglah api yang dahsyat, tetapi pun Tuhan tidak ada di situ. Dan yang terakhir, datanglah angin sepoi basah. Saudara, dan Tuhan ada di situ. Apa artinya, saudara sekalian? Tuhan hadir dalam angin sepoi-sepoi. Artinya bahwa kehadiran Tuhan memberi ketenangan yang luar biasa. Kehadiran Tuhan memberi damai sejahtera, penuh dengan damai sejahtera. Saudara, jangan takut, Elia sedang dalam ketakutan. Dia berlari menuju ke bukit Horeb ini dengan penuh ketakutan. Bayangkan kalau dalam ketakutan, kemudian ada gempa, ada angin kencang yang menghancurkan semua, ada api yang besar. Sudah ketakutan, kemudian dia diperhadapkan dengan segala hal yang berdasar, yang menakutkan itu. Dia tambah ketakutan. Tapi dalam ketakutan itu, Tuhan hadir di tengah-tengah angin sepoi-sepoi basah. Dan Tuhan mulai bercakap-cakap dengan Elia. Tuhan memberi damai sejahtera. Tuhan memberi ketenangan dalam hati Elia. Saudara sekalian, di tengah badai hidup ada damai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yesaya 9 berkata, nama Allah kita adalah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa artinya penuh dengan kekuatan, penuh dengan keperkasaan. Keperkasaan, kekuatan, kedahsyatannya bisa menghancurkan bukit batu seperti angin, seperti gempa yang menggoncangkan, menghancurkan, meluluhlantakkan semua. Seperti apa yang membakar hangus, itu Allah yang perkasa. Tapi Yesaya 9 ayat 5 berkata, dia adalah Raja damai. Ada damai di tengah badai.
Bapak Ibu, dalam pergumulan hidupmu ada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Mari kita lihat di dalam Matius ayat yang terakhir, Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, mari datang kepadaku. Tuhan mengundang kita, datang kepada Tuhan. Jangan berhenti hanya sebatas putus asa, takut di tengah badai hidup, tapi datang kepada Tuhan. Bekerja, terus bekerja. Yang berumah tangga terus melakukan apa yang harus saudara lakukan dalam rumah tangga, dalam keluarga saudara. Anak-anak yang belajar dan berkuliah, walaupun ada tantangan, terus belajar berkuliah dengan baik. Bapak Ibu, di tengah-tengah tantangan pergumulan, di tengah-tengah sakit penyakit, terus datang kepada Tuhan. Jangan berhenti dalam doamu. Pujian, penyembahan, terus berkomunikasi dengan Allah. Baca firman Allah. Lakukan firman Allah dalam hidup kita. Orang yang melakukan firman adalah orang yang mendekat kepada Tuhan. Sebab firman itu adalah Tuhan sendiri. Kalau saudara percaya dan saudara lakukan firman, berarti saudara sedang mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, ketika Elia bertemu dengan Tuhan, berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Tuhan, Elia dipulihkan. Kalau saudara baca selanjutnya, Tuhan memberi tugas kepada Elia, dan Elia melanjutkan kembali tugas itu. Elia melayani Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak memperpanjang kebenaran firman Allah, tetapi damai di tengah badai, itulah yang Tuhan janjikan bagi kita. Yusuf di tengah badai, tetapi Tuhan nyatakan dirinya dan Tuhan angkat dan berkati Yusuf. Daniel di tengah badai, Daniel berdoa dan Tuhan nyatakan pertolongannya. Daud di tengah badai, antara melawan Goliat dan berbagai macam pengalaman Daud, tetapi Tuhan hadir dan nyatakan pertolongan Tuhan. Esther di tengah badai, tapi Tuhan nyatakan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Paulus di tengah badai, Tuhan nyatakan pertolongannya, Tuhan hadir. Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat, ada badai, tetapi ada Tuhan di tengahnya, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Percaya hari ini ada pertolongan, ada mujizat, jalan keluar Tuhan beri. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman. Engkau lebih besar dari masalah kami. Walaupun kami ada di tengah badai, tapi kami berjalan dengan Tuhan yang hidup. Tuhan yang mendengar, melihat, mengerti. Dan Tuhan yang sanggup menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Elia berpikir dia akan mati. Elia kehilangan semangat. Badai membelenggu Elia. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan Elia. Elia berlari meninggalkan Tuhan dan semua. Tapi Tuhan mengejar dan menemukan Elia. Bahkan Tuhan penuhi Elia dengan damai sejahtera. Elia dipulihkan oleh Engkau. Dan kami percaya pagi ini pun kami dipulihkan oleh Tuhan. Engkau yang lemah menjadi kuat dalam nama Yesus. Engkau yang susah dihiburkan dalam nama Yesus. Engkau yang lemah menjadi kuat, yang takut meroh keberanian, roh keperkasaan dari Allah. Allah Raja Damai itu memenuhi engkau dengan sukacita, ketenangan, bahkan potensi sehingga kau melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan yang dahsyat, yang maha kuasa. Berkati pekerjaan jemaatmu dalam nama Yesus. Pendidikan mereka, kesehatan mereka, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang menghadapi pintu-pintu yang tertutup, Tuhan buka pintu, Tuhan buat jalan, nyatakan mujizat dalam hidup mereka. Berkati gembala sidang, memberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, urapan baru dalam nama Yesus. Lewat hamba-Mu, mujizat dinyatakan, jemaat semakin kuat di dalam Engkau. Berkati Indonesia, provinsi, bahkan kota di mana kami tinggal. Berkati presiden kami, menteri, jajaran menteri yang ada, para medis, dokter, perawat, berkati TNI, Polri, NKRI, diberkati, ditolong oleh Tuhan. Seluruh gereja, sidang jemaat yang kudus dan hamba-hamba Tuhan, diberkati, dijaga, dilindungi dalam nama Yesus. Seluruh pelayan ditolong oleh Tuhan. Gereja-gereja dimanapun di muka bumi ditolong, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ada damai di tengah badai, karena Engkau Allah Immanuel menyertai kami. Kami akan kembali beraktivitas. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.